Tuhan, perkenalkan nama saya Triviana Aprilia Langga. Saya mahasiswi STT Rumah Murid Kristus Bitung, program studi pendidikan agama Kristen. Saat ini saya akan memberikan video pembelajaran dengan mata kuliah Filsafat PAK dengan judul materi evaluasi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, evaluasi pembelajaran merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Kompetensi ini sejalan dengan tugas dan tanggung jawab seorang guru dalam pembelajaran, yaitu mengevaluasi pembelajar, termasuk di dalamnya melaksanakan penilaian hasil belajar. Kita masuk dalam pengertian. Nah, evaluasi dalam bahasa Inggris adalah evaluation yang memiliki akar kata dari bahasa Latin, yaitu yang berarti out atau keluar, valere yang berarti to be worth atau memiliki nilai. Nah, secara etimologisnya yaitu kata evaluasi berarti menentukan nilai atau harga dari suatu objek, kegiatan, proses, atau hasil. Nah, dalam bahasa Indonesia kata evaluasi memiliki arti yang sama, yaitu proses penilaian atau penaksiran terhadap suatu objek atau kegiatan untuk mengetahui sejauh mana tujuan atau target telah tercapai. Nah, ini juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasalnya yang ke-58, bahwa evaluasi dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, ada pula hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru pendidikan agama Kristen dalam mengadakan evaluasi pendidikan agama Kristen atau evaluasi PAK, yaitu yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran. Harus memiliki tujuan dilakukannya evaluasi pembelajaran tersebut. Kemudian fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi ini yaitu bagaimana evaluasi ini berjalan sesuai dengan fungsinya, yaitu dengan membuat atau melakukan penilaian akhir terhadap suatu materi yang diberikan oleh para pendidik. Nah, ada juga prinsip-prinsip dasar evaluasi pendidikan agama Kristen, yaitu yang pertama kontinuitas, yang kedua komprehensif, yang ketiga adil dan objektif, yang keempat kooperatif, dan yang kelima praktis. Nah, pemahaman yang baik akan konsep evaluasi pembelajaran sangat penting bagi seorang guru. Mengapa bisa saya katakan demikian? Karena apabila konsep ini tidak dipahami dengan baik, maka akan muncul permasalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaan evaluasi tersebut. Nah, masuk dalam evaluasi pendidikan agama Kristen, yaitu konsep evaluasi pembelajaran agama Kristen. Yang pertama adalah tes. Tes pada hakikatnya adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku siswa. Kemudian yang kedua, pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu. Kata sesuatu bisa berarti peserta didik, guru, gedung sekolah, meja belajar, whiteboard, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian. Dalam hubungannya dengan proses dan hasil belajar, penilaian dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar. Yang keempat, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas atau nilai dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Nah, 4 konsep ini tergantung dari para pendidik ingin menggunakan konsep yang seperti apa, tetapi semuanya itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Kemudian aplikasi evaluasi PAK saya mengambil dalam tingkat pendidikan sekolah dasar. Nah, seperti contohnya adalah tes tertulis untuk mengukur pengetahuan anak tentang kisah-kisah Alkitab dan ajaran Kristen, kemudian proyek presentasi atau laporan tentang tokoh-tokoh Kristen atau peristiwa penting dalam sejarah gereja, observasi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab. Itu adalah aplikasi yang dapat kita lakukan terhadap evaluasi pembelajaran PAK di tingkat pendidikan sekolah dasar. Nah, reminder untuk seluruh pendidik, yaitu evaluasi dalam pendidikan agama Kristen di setiap tingkatan pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik, sehingga dapat mengukur pengetahuan, sikap, dan pertumbuhan iman mereka secara komprehensif. Nah, kesimpulannya adalah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Kristen harus komprehensif, berkesinambungan, valid, reliable, adil, dan objektif,
serta digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga guru-guru PAK juga harus memperhatikan dengan seksama akan evaluasi pembelajaran PAK yang sangat penting ini. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.